Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi sama Mas Min di sini ya, bareng teman baru. Iya, karena Iya. baru kenalan. Tapi nggak apa-apa. Siap. Tapi nggak apa-apa. Kita satu visi, insya Allah satu visi ya. Ya, jadi perkenalkan nanti kenalan sendiri, tapi nggak apa-apa. Saya kasih pengantar aja. Jadi ini adalah Mas Hanafi dari Suara Difabel Mandiri. Apa itu suara difabel mandiri? Nanti dijelaskan sama Mas Hanafi juga. Apa itu suara difabel mandiri? Yang jelas hari ini kita akan membahas tentang apa sih isu-isu bagi penyandang disabilitas yang membuat mereka itu kadang-kadang susah gitu untuk mendapatkan pekerjaan terutama. Terus kemudian bagaimana eh, hak mereka sebagai manusia terutama untuk diperlakukan sama oleh semua orang juga menganggapnya sama lah intinya sama-sama manusia seperti itu dan isu-isu pemberdayaan yang lain kayak gitu kurang lebih cek bentar tak retweet dulu nanti sih ada musiknya ya grogi aku mas aku mbah kok grogi ambek sampean ntar. Nah ini saya bagikan dulu. Ya, teman-teman kurang lebih seperti itu. Nanti kalau memang ada pertanyaan ya seputar apapun itulah teman-teman yang apa ya, yang mungkin yang sedang mendengarkan penyandang disabilitas juga. Tapi mungkin nggak ya mereka mendengarkan Mas ya? Kalau yang ya tergantung ini ya apa Tergantung ya. tergantung ini apa ketunaannya Iya, ya misalnya gitu. ketunaannya betul betul. Ya sudah, monggo Mas Hanafi silakan memperkenalkan diri nanti kita tanya-tanya gitu ya. Monggo, waktu dan tempat Assalamualaikum kami warahmatullahi persilakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Nama saya Muhammad Hanafi. Saya aktif di suaradifabelmandiri.com. Itu website kita untuk penjualan aksesoris dan juga hasil produk-produk teman-teman difabel yang kita berdayakan supaya teman-teman bisa tetap apa ya istilahnya menghidupi dirinya sendiri kayak gitu. Saya di Suara Difabel Mandiri Ya. itu belum ketua ya. Tadi katanya ketua, saya belum Oh ketua. belum. Ya. Belum. Sudah tak rubah Mas, tenang aja. Saya masih di public advisor-nya, jadi kayak hubungan masyarakatnya, humasnya lah. Iya. Nah, Suara Difabel Mandiri itu adalah komunitas. Kalau kita sih maunya sih nanti sampai ke ini ya ke yayasan ya. Cuma sementara ini masih kumpulan komunitas gitu aja yang bergerak di bidang pemberdayaan teman-teman difabel. Jadi apa ya? Kita yang selama ini kita lakukan adalah membuat pelatihan, terus mengenalkan teman-teman difabel kepada masyarakat non difabel. Selama ini kan masih ada stereotip. Stereotip itu yang membatasi teman-teman non difabel dengan yang difabel. Dan kalau kita bicara pekerjaan, stereotip tersebut masih sangat apa ya? Masih sangat kalau kalau bahasa saya mungkin masih sangat rasis lah, masih sangat jauh gitu loh. Dan itu yang membuat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mau menerima teman-teman difabel. Jadi seperti itu. Nah, langkah-langkah yang selama ini kita lakukan adalah kita buat pelatihan, pelatihan kerja, pelatihan menjahit, pelatihan memasak, dan lain-lain agar misalnya dia bisa diterima di suatu tempat pekerjaan yang berhubungan dengan penjahit atau yang home industry lah, itu kan sudah sangat bagus. Tapi
kita tidak lupa juga untuk selalu support teman-teman yang misalnya yang masih usia sekolah untuk kuliah, kita juga support mereka untuk bisa kuliah. Tahun lalu kita support teman difabel tunanetra itu untuk bisa kuliah di UB. Nah, itu perjuangan sekali, udah sampai UB ternyata disuruh bayar sekian, akhirnya nggak jadi kuliah. Waduh. Ya itu supportnya berupa apa, pendaftaran awal gitu atau gimana Mas? Atau sampai apa mendapatkan beasiswa tertentu gitu? Kan kalau lihat dalam brosurnya konteks itu UB kan tadi. Iya, kalau lihat brosurnya yang di UB itu kan ada khusus disabilitas. Itu kan bisa free, artinya dapat beasiswa, bisa yang jalur reguler. Nah, kita coba yang jalur free gitu, jalur beasiswa. Kita antar ke UB. Anak tunanetra kan. Kita naik motor, kita ke UB. Nah, sampai di UB udah ikut tes, udah ini itu. Di akhirnya itu ternyata pihak kampusnya itu bilang harus bayar sekian dan dia kan nggak mampu gitu. Dan kalau kita harus bayar uang segitu, ya mending halo pelatihan gitu. Betul. Halo UB, Anda kan sudah duitnya TT ya, masa bayarin satu orang aja nggak bisa. Nah itu. Ya contoh-contoh seperti itu. Ya kalau yang kita lakukan sampai gitu, kita anter. Ya. Terus kalau di Jombang masih banyak, tidak hanya perusahaan tapi apa ya, tingkat home industry juga masih tidak mau menerima teman-teman difabel karena rata-rata stigma atau stereotip terhadap lulusan SLB atau orang difabel itu pasti jelek. Itu pasti jelek. Nah, karena tidak tahu, misalnya gini, teman-teman tuli itu kan mereka tangan dan matanya masih bisa bekerja, cuma dia nggak bisa dengar gitu aja. Dan yang terjadi hari ini dari salah satu perusahaan di area Mojokerto dan Surabaya itu justru malah mencari teman-teman tunarungu untuk bisa masuk ke perusahaannya. Karena apa? Keunggulannya teman-teman tunarungu itu begini. Fokus. Kalau teman-teman non difabel kerja. Kalau mau ngomong kan nggak fokus. Tangannya gerak tapi sambil ngomong nggak fokus. Tapi banyak kan bacot. Iya. Kalau teman-teman difabel kerja, kalau mereka mau ngobrol kan harus pakai tangan. Betul. Kalau pakai tangan dia nggak kerja. Hasilnya untuk fungsi untuk fungsi-fungsi repetitif sangat efektif ya Mas ya. Kerja-kerja yang repetitif yang membutuhkan pengulangan-pengulangan seperti itu ya. Halo? Iya, monggo. Dan kalau katanya supervisornya, teman-teman difabel yang tuli itu kerja sehari misalnya perkiraannya dapat 15, teman-temannya non difabel karena bacot, karena ininya mereka cuma dapat 13 atau 10 sampai 13. Dan itu kan lebih banyak teman-teman yang difabel kan gitu. Iya, betul. Tapi kita harus garis bawahi. Kita tetap harus garis bawahi bahwasanya tidak semua teman-teman difabel itu punya kemampuan untuk bekerja di bidang A, B, C. Misalnya teman-teman autis kan tidak mungkin bekerja. Artinya bukan tidak mungkin mereka tidak bisa bekerja, tapi untuk mengikuti sistem pekerjaan kan mereka tidak bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman tunanetra kerja di bidang apa kan belum tentu bisa. Paling-paling teman tunanetra akhirnya selama ini stereotipnya teman tunanetra kerjanya harus tukang pijet. Padahal kan bisa dipakai untuk operator. Angkat telepon, bicara, kan masih tetap bisa. Iya. Dan tidak banyak perusahaan yang mau seperti itu. Itu yang selama ini terjadi. Dalam konteks usaha kecil menengah, Mas. Ini kan yang paling gampang ya sistem kerjanya ya. Dalam konteks usaha kecil menengah misalkan, yang
pernah terjadi konteks pekerjaan ini ya, yang pernah terjadi dari teman-teman, apakah ada cerita gitu loh soal mereka misalkan ikut toko misalkan, itu mungkin bisa diceritakan kayak gimana? Ada nggak kayak gitu? Kalau sepengalaman teman-teman dari SDM ya, itu ada banyak sih. Kayak salah satu teman kita itu kan teman tuli, dia itu kerja di salon karena sekolah dapat pelatihan untuk tata rias dari SDM juga, bagaimana caranya dia bisa merias dengan baik. Akhirnya kita berhasil memasukkan dia di salah satu salon terkenal di Jombang. Nah, pas kerja di salon, namanya juga anak tunarungu, tuli, teman-teman tuli, itu kan mereka jujur, Pak. Teman-teman itu kan jujur. Betul. Lebih jujur daripada yang, I totally agree with that. Mereka itu jujur, dan itu mereka dibully sama teman-teman pekerjaan yang lainnya, satu pekerjaannya dibully. Terus kemudian begini, yang ceritanya adalah dia itu kayak dijadikan, misalnya salon lagi sepi nih, dia yang disuruh ABC ini disuruh jadi babunya mereka yang kerja gitu. Terus kemudian suatu ketika pekerja yang lain kan coba make up A, B, C, D. Nah, dia kan nggak berani karena kita ajarkan untuk tetap jujur. Suatu hari ketika yang pemilik salon itu tanya, ini kok cepat habis, ini kok cepat, yang apa ya? Yang dijadikan korban kambing hitam. Justru malah yang jadikan korban kambing hitam itu si dia. Itu yang ambil itu. Terus kita dari teman-teman SDM kan nanti kita interview Pak, gitu kan. Itu kita kan ngobrol sama dia. Ternyata dia ngobrol sama saya dan sama teman-teman, yang ambil itu teman-teman yang lain. Dia itu dijadikan korban karena dianggap tidak bisa ngomong, bla 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 itu. Pas yang punya salon kita kasih tahu itu, kemudian pasang kan CCTV, tanpa sepengetahuan pasang CCTV, ketahuan tuh siapa yang sering make, siapa yang bawa pulang. Nah itu. Iya. Ini kenapa itu sih orang-orang ini maksudnya di Jombang? Iya, maksudnya etik ya dalam konteks kerja. Seringkali juga, Mas. Jujur ya, saya ngomong ini. Teman-teman ini yang bermasalah dalam konteks pekerjaan ya, seringkali tentang etika mereka dalam bekerja, terus kemudian cara mereka memperlakukan juragan misalnya. Kalau misalkan posisi melamar juga gila, Mas. Saya tiap hari itu ngapusi postingan kayak misalkan Min, kalau kerjaan ta. Ah, jadi aku duduk Kemenaker cuy. Lapo kok kudu nyiapno pekerjaan gawe awakmu loh. Kasarannya kan seperti itu kan. Dan bagi saya hal seperti itu kan ya bukan kita nggak bisa langsung menyalahkan mereka. Mungkin ada gap pendidikan, ada gap budaya juga gitu. Terus gap teknologi mungkin itu yang membuat ya cara memandang dunia mereka itu kayak misalkan memandangnya itu cuma sekedar di satu gelas itu aja. Padahal kan ada perasaan orang lain, ada sudut pandang orang lain di situ kan ya Mas, yang menjadi yang menjadi sudut pandang yang bisa dipertimbangkan kayak gitu kan. Terus dalam konteks COVID hari ini, Mas, teman-teman kalau disabel cerita lah. Kalau COVID-19 ini kan yang paling baru ya isunya. Jadi kalau saya secara pribadi dengan teman-teman SDM itu, teman-teman disabilitas yang notabene sekitar ada 1.300-an orang di Kabupaten Jombang itu yang rentan terpapar virus corona. Karena apa? Mereka kan nggak ngerti, Mas, gitu kan.
Tidak semuanya kan mengerti tentang COVID-19. Betul. Jadi kayak misalnya anak-anak SLB yang masih sekolah SD misalnya, mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti dan akhirnya orang tuanya itu termasuk orang tua yang aktif melindungi anaknya atau bagian dari orang tua yang tidak suka dengan kehadiran anak tersebut. Nah, kayak gitu. Ya Allah. Ada ya kayak gitu Mas ya? Iya, ada. Ya apa ya, misalnya kan gini, jadi kan anak-anak SLB misalnya teman-teman anak-anak autis gitu, murid-murid saya sendirilah misalnya, anak autis, mereka nggak ngerti Pak, mereka nggak ngerti soal corona, mereka nggak tahu corona, mereka mau pegang apapun, pas dikasih masker juga nggak mau, ya kan? Nah, itu kan rentan tertular COVID-19. Maka dari itu kemarin ya teman-teman kita galang dana untuk pembelian masker dan hand sanitizer dibagikan ke teman-teman ini apa namanya SLB, anak-anak dengan disabilitas itu. Sebenarnya yang paling terdampak juga adalah teman-teman disabilitas yang sudah berumur ya, katakanlah sudah berkeluarga gitu kan. Misalnya salah satu teman kita itu kan biasanya itu main urgent, untuk dapat uang kan main urgent tanggapan gitu kan, kemana gitu. Nah, COVID dia nggak tahu mau apa. Dia nggak tahu bisanya itu biasanya cuma main urgent, diundang ke sana ikut ya. Iya. Kayak gitu. Saya tuh pernah Mas buat semacam konser online gitu. Tapi ya memang konser itu seharusnya nggak online. Kalau konser online ya nonton YouTube. Nonton YouTube ya. Streaming YouTube lah. Saya pernah buat kayak gitu Mas, dan sepi gitu aja. Karena memang apa ya, cara menghargai, ya nggak tahu ya ini menjadi penyakit sosial bersama atau enggak ya di Jombang. Cara orang-orang menghargai karya, menghargai seseorang itu kalau di sini memang susah betul gitu loh Mas. Ya hal-hal kayak gini kan menjadi bagian usaha kami untuk bisa raise awareness lah. Tidak semua memang, saya tahu tidak semua seperti ini, tapi ya Bapak alas Mas. Sok-sokan dari SJW. Kalau itu sih gini Mas, kita kan jual produk-produk teman-teman difabel ya. Kita kan saya sama Mas Iman dan lain-lain itu kan jual, SDM itu kan jual produknya teman-teman untuk diputar lagi jadi penghasilan mereka. Kita jual batik, kita jual produk-produk teman-teman di Bali itu susah. Susahnya karena orang-orang tidak melihat, orang Indonesia ya terutama tidak melihat produknya dari sisi siapa yang buat. Proses. Gitu. Prosesnya seperti apa, mereka nggak mau tahu. Berapa Mas? Sekian, kemahalan. Gitu. Padahal untuk buat itu harus salto-salto selama 1 minggu bisa. Bikin batik itu Mas, kita bikin batik itu ya. Anak-anak itu kan mutli. Teman-teman kan ada yang mutli. Batik satu kain, 1 lembar batik itu 1 bulan nggak selesai. Pernah itu pesenan sekian, karena anak nggak mau bikin, ya udah pesenannya nggak jadi kayak gitu. Tapi yang terjadi adalah ketika saya mengalami sendiri, ketika saya ke tempat lain di salah satu di Jogja dan di Jakarta waktu itu, bawa produknya teman-teman, terus kita tawarkan ke orang asing gitu kan. Salah satunya orang Belanda sama orang Swiss itu. Ini batik apa? Ini batik buatan anak-anak difabel, murid-murid saya di sekolah luar biasa. Oh, harganya berapa? Dikasih lebih Mas. Karena mereka gimana? Iya. Jadi dikasih lebih, terus kemudian malah mau pesan banyak.
untuk oleh-oleh dibawa pulang ke Belanda gitu. Iya, iya. Karena bagi mereka teman-teman difabel yang mau membuat seperti ini karya yang luar biasa, batik kan. Itu wah, luar biasa ini. Kalau misalnya saya di Jogja beli batik udah biasa. Banyak. Tapi kalau yang buat adalah teman-teman sekolah, anak-anak difabel, itu kan wah ini perlu saya apresiasi kan gitu. Jadi mereka beli banyak itu. Bawa pulang ke Belanda buat oleh-oleh gitu. Karena konteks karya itu tidak hanya dilihat sebatas hasilnya saja. Ada effort, ada usaha untuk apa ya? Ada cerita lah di situ. Salah satu nilai jual kan bisa itu kan, Mas. Di apa ya? Menjadi nilai jual kan kayak gitu. Kayak lukisan lah. Kasarannya kayak gitu lah. Iya. Iya, iya. Dan kebetulan kan waktu tahun 2018 saya dapat kesempatan untuk ke Amerika. Saya bawa tuh produknya anak-anak gitu. Di Amerika saya halo? Iya, halo. Monggo. Saya seorang guru, terus saya menaungi anak-anak difabel. Nah, ini adalah produk yang selama ini kita buat. Saya nggak ngomong harganya, masih belum ngomong harga. Nah, mereka udah tertarik. Karena kesadaran masyarakat yang beda culture ya, kalau mungkin di sini tuh beda budayanya. Iya, budaya mengapresiasi karya seseorang itu kan luar biasa kalau di sana. Iya. Dan itu misalnya di sini, misalnya saya jual di sini kan paling 50.000. Di sana saya jual dengan kurs kira-kira 300 sampai 400.000 itu laku. Iya, Mas. Jual-jualin aja, Mas, nggak mau. Dan itu langsung habis. Iya. Kita balik ke isu yang ada di Jombang. Selama ini concern dari sistem sosial ya yang samen ketahui ya, bagaimana society atau masyarakat itu memaknai teman-teman disabilitas sebagai manusia lah terutama. Apa pesan-pesan yang ingin Samen sampaikan mungkin tentang hal itu? Kalau selama ini yang saya kan kebetulan di bidang public advokasinya, jadi selama ini banyak sekali kasus yang saya tahu. Kalau misalnya pernah dengar itu kasus pemerkosaan yang anak disabilitas dari Wonosalam itu digilir 4 orang, 4 pemuda itu wah, di Jombang di tingkat Kabupaten Jombang yang kayak begini ini, yang katanya ramah anak dan lain-lain itu, yang yang keras Mas, nggak apa-apa Mas, mendatangkan seorang translator bahasa isyarat itu nol di pengadilan itu di persidangan. Ya, akhirnya kan kita dibantu teman-teman dari WCC waktu itu, wis bicaranya dari SDM gitu. Ya kasus-kasus seperti itu masih banyak. Bahkan yang saya tahu adalah orang tua mereka sendiri saja masih banyak yang belum terima dengan keadaan teman-teman gitu. Yang support banyak, tapi yang nggak support juga lebih banyak. Iya. Karena begini, kalau menurut saya pribadi ya gini, anak-anak itu kan bukan produk yang gagal. Hanya saja teman-teman itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, tinggal bagaimana cara mensupport mereka untuk melakukan suatu kegiatan. Misalnya pekerjaan apa yang sesuai dengan mereka. Terus misalnya melakukan kegiatan yang bisa dilakukan sehari-hari di rumah, itu juga sudah cukup. Misalnya teman-teman ini ya, mohon maaf, teman-teman murid saya sendiri itu sekarang kan putus sekolah karena dia harus merawat orang tuanya. Nah,
Gimana itu, Mas? Dia itu kan tinggal hanya berdua dengan ibunya. Ibunya itu sudah sangat tua dan sudah nggak bisa melihat. Nah, ini kan kategori apa namanya Down syndrome. Nah, Down syndrome ngerawat ibunya itu loh, gimana? Nah, ternyata apa yang diberikan sekolah untuk sekedar apa ya, kebersihan, terus kemudian kemandirian, itu sangat berguna gitu loh. Jadi yang nyapu rumah dia, yang nyuci dia, tapi dia kan nggak bisa masak. Akhirnya dia harus makan dari tetangganya. Karena ibunya yang sudah tua itu sudah nggak bisa melihat karena umur. Bukan karena ini ya, karena umur. Sudah nggak bisa lihat. Kayak gitu. Nah, pesan saya sih ini aja, cobalah untuk melihat teman-teman itu sebagai individu yang memiliki kemampuan yang bahkan kalian sendiri belum tentu bisa. Gitu. Kayak gitu. Selama ini kan karena stigma negatif dan stereotip bahwa difabel, SLB itu kan sudah melekat buruk di masyarakat. Jadi hal itu membuat anak-anak Down syndrome atau anak-anak autis atau anak-anak berkebutuhan khusus itu bahan pembulian di desa-desa. Tidak hanya di desa, di kota pun juga sama. Masih terjadi pembulian. Gitu. Kalau misalnya mereka bilang, aku nggak membuli kok Mas. Kalau bahasa orang Jombang itu apa ya? Nanggap, gitu. Ditanggap. Kayak guyon-guyonan kan gitu. Kayak guyon-guyonan. Ya yang lucu kan Anda sendiri, mereka sakit hati. Itu. Ya, monggo. Mereka kan marah gitu kan. Mereka kan semakin dijaili kan semakin marah gitu. Tapi kan bagi masyarakat itu lucu. Nah, saya itu Mas, pengalaman saya seketika ngajar ya. Setiap pagi ini jujur, kalau tidak persilakan datang ke sekolahan saya. Iya. Saya pernah kok jadi guru SLB, Mas. Motor saya matikan itu. Iya, murid saya itu, Pak kan, cok, begitu. Jadi yang dipelajari salamnya kalau gitu. Tidak dari masyarakat. Iya. Karena di rumah dia gitu. Padahal kita di sekolah itu natanya itu kan ABC berhari-hari, di rumah hancur sehari. Apalagi ini COVID ini kan libur panjang ini, wah. Ngulang lagi. Saya rasa itu sih, misalnya ada orang tua yang masih belum menerima dengan kehadiran anak-anak tersebut. Minimal jangan kucilkan mereka lah. Biarkan mereka, kalau misalnya bisa sekolah ya sekolahkan, dukung untuk sekolah. Jangan sampai dibiarkan kasih ruang saja, untuk berkarya ya Mas ya. Iya, kasih ruang untuk berkarya. Karena saya secara pribadi itu merasakan perbedaan yang luar biasa ketika di sini dan di luar negeri gitu. Jadi di luar negeri itu ada yang namanya access living. Dan itu yang bekerja di access living itu rata-rata orang-orang disabilitas. Dan access living itu public service gitu. Semacam access public living service. itu nama programnya. Oh, gitu. Iya. Nama programnya itu access living. Jadi mereka itu menangani kasus-kasus difabel yang berhubungan dengan public service. Jadi kok ini ada taman yang tidak ramah disabilitas. Tidak ramah. Ya, kan gitu. Pemerintahnya ditunjuk-tunjukin gitu ya. Kebun Rojo ramah kalah. Enggak. Kebun Rojo ramah enggak? Ya masjid yang gede itu aja depan alun-alun enggak ramah. Itu saya beneran di ngomong sama teman-teman IPC ya yang pakai kursi roda. Mas, saya itu mau sholat di masjid besar itu yang di depan alun-alun.
Wah, saya mau wudhu saja nggak bisa masuk kursi rodanya, nggak bisa kok. Kan ramah dari mana? Terus misalnya kan bisa Depannya sih bisa naik ya Mas ya, tapi masuk masjidnya kan nggak bisa. masuk masjid, waktu wudhu kan nggak bisa Mas. Ada kolam itu, kolam ikan. Iya. Oh iya, kolam kolam Iya ikan. kan? Kan nggak bisa. Kendaraan umum kalau di luar negeri wajib pakai standar yang bisa masuk kursi roda. Kalau di sini nggak ada. Saya naik bus sama murid saya yang tunanetra itu disuruh turun cepat-cepat kayak orang biasa. Saya marah itu sama ini ya kenaiknya. Mas, ini anak saya ini nggak bisa lihat. Terus akhirnya mereka baru stop untuk beberapa menit hanya untuk menurunkan. Masih seperti itu sih. Jadi kadang ini gini loh, yang pernah sering saya potret dan alhamdulillah saya dibully. Iya ya. Itu trotoar. Kalau diperhatikan di jalan bukan Kusuma Bangsa, yang alun-alun ke ini ke mana ke barat itu Ahmad Dahlan, bukan? Yang dari alun-alun ke barat ke arah Patimura itu. Oh, Gubsur. Nah, Gubsur itu kan jalur kuningnya dipakai untuk parkir sepeda. Dipakai jualan, Mas. Nah, itu maksudnya. Misalnya teman-teman yang dia hanya bisa jalan pakai jalur kuning, gimana? Iya ya. Nah, itu pas saya kan coba potret kan satu hari itu saya potret, saya upload di Facebook. Saya lihat, Mas, saya dibully. Katanya ya biarin membuat parkir, membantu bla bla bla. Padahal kan itu bukan haknya. Kalau teman-teman ada tuh satu komunitas yang bilang berbagi jalan, ya berbagi jalan kan buat sepeda sama yang ini. Kalau teman-teman yang jalan kaki, berbagi Ya jalan namanya yang mana nggak kalau dipakai seperti itu? Ya mungkin komunitasnya ganti berbagi trotoar, Mas. Nah itu. Kalau dulu waktu tahun 2017 kan masih ada trotoar yang tiba-tiba gini kepotong gini, nggak ada jalur landainya gini kan. Nah itu tahun 2017 setelah kita ngobrol sama Bupati waktu itu, alhamdulillah sudah mulai dikasih itu kan. Yang terakhir itu tahun 2019 kita diundang Bupati untuk menyampaikan keluh kesah. Iya, saya tahu itu. Iya. Itu setelah itu ada nggak eksekusinya? Ya eksekusi ada lah. Ada tapi ya. Progresnya ada ya. Kalau kita bicara progresnya ada, tapi kalau kita bicara target masih belum. Masih belum nyampe target. Tapi ya sudah lumayan lah gitu. Lumayan sudah ada eksekusi sedikit. Iya. Kayak gitu. Iya. Masih lumayan lah gitu. Dan juga ada juga kan akhirnya dana ABCD juga sedikit diperuntukkan untuk teman-teman disabilitas untuk program kegiatan pemberdayaan. Tapi belum tahu ini kedepannya seperti apa, belum tahu lagi. Masih seperti itu. Masih seperti itu. Menurut Samen, concern pemerintah sendiri ya tentang keberadaan fasilitas publik yang diperuntukkan untuk kawan-kawan disabilitas ini, bagaimana Mas? Concernnya pemerintah sendiri yang Samen ketahui dan eksekusinya itu seefektif apa, seberdampak apa? Apakah juga masih dimain-mainkan? Nah, kalau dimain-mainkan itu ini ya tergantung pemborong. Iya. Yang depan aja, yang belakang jangan. Ya, monggo. Kalau menurut saya sih secara pribadi ini melihat pemerintah Kabupaten Jombang terutama dalam pemberian
public access yang ramah difabel itu sudah kelihatan lebih banyak tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya. Karena misalnya pembangunan untuk Yellow Line itu juga sudah mulai merata kan. Tapi yang kurang dari pemerintah mungkin adalah pemberian edukasi terhadap masyarakat, kayak penggunaan trotoar Yellow Line itu digunakan siapa. Selama ini kan cuma dibangun, tidak dikasih tahu itu untuk siapa. Akhirnya kan dipakai untuk lapak, dipakai untuk parkir, dipakai untuk lain-lain. Karena menurut mereka teman-teman yang pengguna itu fasilitas Yellow Line publik. itu itu kan fasilitas publik. Nah, jadinya begitu. Kalau progresnya ya concernnya sih untuk tahun ini ya lumayan bagus sih daripada yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau menilai mau jadi Jombang ramah difabel itu masih sangat jauh kalau menurut saya. Masih sangat jauh. Bahkan kantor pemerintah Kabupaten Jombang itu masih belum ramah. Tidak ramah. Belum ramah difabel. Oh, belum aja ya. Oke, siap. Itu kayak gitu. Terus kalau dukungan pemerintah untuk pemberian pekerjaan, saya rasa masih belum terasa sekali ya. Paling cuma yang kita tahu itu dari dinas sosial itu hanya menawarkan untuk pelatihan dikirim ke Pasuruan. Itu pelatihan. Ngapain itu Mas? Pelatihan apa? Di Pasuruan itu sih kalau saya ngobrol sama orang dinas sosial itu di sana tinggal pilih mau pelatihan apa. Misalnya mau pelatihan untuk bengkel bisa, pelatihan pijat tunanetra bisa, pelatihan A, B, C, D yang sekiranya dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas itu bisa. Tapi di sana harus 2 tahun. Nah itu kan yang jadi penghalangan teman-teman gitu loh. Ya Sementara yang biaya hidup siapa? Kalau biaya hidup kan di sana ikut balai pelatihan gitu katanya. Katanya ikut balai pelatihan. Nanti diantar terus kalau sudah selesai dijemput. Tapi yang jadi masalah adalah setelah pulang ngapain? Betul. Nah itu. Kasih duit nggak buat modal? Dikasih akses marketing promo produknya nggak? Nah itu. Kalau dikasih akses promosi produknya kok kita jualan di hari Minggu ya. Gitu loh. Iya. Itu sih yang saya tahu dari pemerintah Kabupaten Jombang. Kalau misalnya yang dibutuhkan teman-teman itu kan sebenarnya adalah kalau memang mau pelatihan ya udah dibikin pelatihan, terus setelah itu kelanjutannya seperti apa? Apakah dikasih modal untuk berusaha dan pasarnya juga didukung atau tidak? Kalau tidak didukung, mereka juga bingung punya keahlian mau kemana, kan gitu. Sementara koneksi mereka kan terbatas, makanya butuh teman-teman kayak SDM dan kalau bisa nanti lebih banyak lagi yang lebih peduli dengan kawan-kawan disabilitas bisa untuk menyalurkan teman-teman ke home industri lah, minimal kayak gitulah. Misalnya bisa jahit, carilah gitu penjahit yang butuh karyawan kayak gitu. Yang sekiranya orangnya mau. Kadang kan maunya karena ada kita, pas nggak ada kita dibuang lagi. Itu yang susah gitu. Kayak misalnya ini ya, salah satu home industri pembuatan sandal sama sepatu itu ada salah satu teman kita yang kerja di sana dan gajinya juga beda dengan teman-teman yang lain. Lebih sedikit apa lebih banyak, Mas? Ya
Alhamdulillah lebih sedikit. Terus Iya. terus. Jadi kalau saya tanya kan sama dia itu, dibayar berapa? 600.000 per bulan. Hmm. Padahal kalau kerja harian itu 600.000 itu sehari berapa rupiah dia? Iya, 20-an lah. Nah itu kan nggak sesuai lah, maksudnya nggak sesuai dengan pekerjaannya yang mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore dengan ya walaupun dia difabel tapi kan juga sebenarnya harus diberi hak yang sama gitu loh. Betul. Wong yang kewajibannya sama kok gitu. Tapi karena masyarakat kita itu masih orang tuanya atau kadang kalau saya pribadi ya daripada nggak kerja, akhirnya kan perlakuannya seperti itu. Daripada Anda nggak diterima di mana-mana kan, mending saya terima tapi bayar sedikit. Nah itu ya nggak gitu juga kan cara berpikirnya kan, seharusnya kan nggak kayak gitu. Seharusnya nggak gitu, cuman kan kendalanya di Jombang masih banyak yang memanfaatkan seperti itu. Ya apa ya, padahal kemampuannya juga lumayan gitu. Kalau saya memahami bahwasanya tidak semua teman-teman disabilitas bisa bekerja karena keterampilan kan. Makanya SDM itu berdiri bagaimana cara teman-teman itu punya keterampilan, punya produk misalnya. Kalau sudah punya keterampilan, kita mau kemanain itu gampang kan gitu. Nah teman-teman yang tidak punya keterampilan tapi mau kerja, nah terus yang nerima pekerjaan kan juga sama nih sopo. Iya, gitu. Kamu bisa apa gitu loh. Nah, yang keras itu Mas, bisa apa Anda? Nah, makanya buat teman-teman nah, makanya teman-teman tuli atau teman-teman tunadaksa atau teman-teman yang lain disabilitas, kalian punya apa dulu? Gitu loh. Kalian mau kembangkan apanya dulu? Kalau kalian sudah punya keterampilan atau misalnya kemampuan untuk bekerja di bidang A, nah kita nyarikan juga gampang. Kalau kalian nggak punya tapi minta kerjaan, kita juga bingung mau kemana gitu. Betul. Artinya pemberdayaan. Gimana Mas? Monggo. Karena gini, karena biasanya teman-teman itu kan menuntut pekerjaan tapi dia tidak tahu dirinya bisa apa. Terus kemudian lapangan pekerjaan di Jombang dan di kota lain itu juga kan berbeda. Di Surabaya mereka bisa ikut ini masih bisa. Kalau di Jombang mereka harus survive mandiri, bisa apa dulu baru kita yang kamu bisa ini, oke ayo kita ke sana gitu. Kalau nggak bisa terus admin juga pasti kerja apa rek? Itulah keluh kesah kami lah. Keluh kesah kami. Kamu kok ujug-ujug njaluk kerjaan nih jadi apa katean kamu bisa apa terus habis itu aku ya duduk Kemenaker Iya. Kasarannya kan seperti itu Mas, tapi intinya tetap saya mendorong sih teman-teman untuk ya minimal bisa berdaya atas diri sendiri, punya keterampilan, terus ada ide-ide kreatif yang memang mereka mau survive dan mengembangkan itu. Nah, jadi saya rasa kalau teman-teman disabilitas itu mau dapat pekerjaan, maka dia harus mengembangkan dirinya terlebih dahulu. Sebelum dirinya bisa melakukan sesuatu, maka tidak akan ada pekerjaan yang datang gitu loh. Jadi wajib, makanya kita hadir untuk kasih pelatihan, kasih ini, kasih itu, supaya mereka mampu dulu. Kalau sudah mampu, pasti bisa dapat pekerjaan. Kalau misalnya tidak dapat pekerjaan, dia bisa bikin produk sendiri, minimal itu yang nanti kita bantu jual di website. Nah, seperti itu. Ya, promosi lah, boleh lah. Iya, boleh. Saya ketik Mas, nggak apa-apa. Iya. Itu sih. Terus monggo cerita lagi. Terus
sisi lain itu yang paling penting adalah dukungan dari keluarga. Kadang ada teman-teman perempuan itu yang punya bakat ya, artinya tidak hanya bakat tapi punya kemampuan untuk bekerja di bidang A, B, C karena orang tuanya itu takut dia kenapa karena tuli atau karena pakai kursi roda. Nah, akhirnya ketika dia dapat panggilan pekerjaan ke kota lain, orang tuanya yang nggak mendukung, di rumah aja, nah, itu kayak corona di rumah aja. Nah itu kan juga itu juga jadi apa ya, kayak bumerang buat teman-teman SDM gitu. Kita udah carikan nih tempat pekerjaan yang sesuai dengan dia. Kita udah ke sana. Ya Mas, aku mau Mas gitu. Silakan bawa anaknya ke sini. Ngomong sama orang tuanya. Terima kasih Pak, diri anaknya gitu. Ya, kan nama kita ke sana jelek, di sini juga nggak dapat kerjaan gitu. Bentar Mas, ini websitenya Suara Difabel Mandiri atau Suara Difabel Mall ya? Soalnya saya googling ini tadi sebentar. Suara Difabel Mall belum ada ya? Difabelmall.com itu untuk penjualan produk-produk. Kalau Suara Difabelmandiri.org itu web untuk informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan kita. Itu aja sih. Suara Difabel Mandiri. Saya saya ketik di sini aja ya. Nah, oke. Aku ono sing ngopi ku mau. Enak kan dan ngopi sambil ngopi. Nah, itu. Ya seperti itu. Terus ini website untuk kegiatan kita. Terus pesan sampean Mas, lagi Mas, pesan terus lah. Ya biar mereka tahu lah. Untuk orang tua yang terlalu takut sama anaknya yang misalkan difabel itu. Ya. Itu pesannya gimana? Ini ya apa? Berikan kesempatan aja untuk anak tersebut. Percayailah mereka sebagai seseorang anak itu, percayai dan dukung. Karena kan tujuan mereka bekerja itu kan juga pengen mandiri, tidak selalu ikut orang tuanya, kan? Biar terlepas dari orang tuanya. Kalau misalnya untuk masa depan mereka sendiri kan juga itu juga lebih bagus. Ketika misalnya orang tuanya sudah meninggal. Umur kan, dia bisa umur dulu lah, belum meninggal. Itu kan dia bisa membantu orang tuanya. Ketika meninggal pun juga udah nggak khawatir gitu. Anak saya udah bisa survive gitu. Kalau selama ini kan banyak yang kalau saya nggak ada, anak saya gimana gitu. Saya itu pernah dapat keluhan begini dari orang tua ini. Dari orang tua. Anaknya kan lulus SMA. SMA LB ya, lulus SMA LB. Lulus dia. Orang tuanya bilang, Pak, setelah lulus anak saya gimana? Ya kalau mau kerja ya kita bantu Bu. Terus gini aja Pak, biar dia di sekolah aja. Nggak tahu pokoknya ngapain, pokoknya di sekolah daripada di rumah dia stres. Nggak ada teman, nggak ada ini. Nanti biar di sekolah, bantu-bantu di sekolah entah bersihin apa, entah apa. Nanti saya yang bayar. Jadi seolah-olah sekolah itu membayar dia, padahal itu uang orang tuanya. Sampai orang tuanya ada yang begitu, biar dia tidak diam di rumah gitu loh. Nah, iya, sebenarnya itu awal dari kita mau bikin Suara Difabel. Iya. Iya Mas. Lanjut. Itu awal kita mau bikin SDM itu sih. Jadi iya, ini teman-teman. Jadi keluh kesah orang tua kan ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang lebih baik anaknya di rumah, ada yang caranya anaknya sok kerja kan begitu. Nah, dari situ kita cobalah untuk menata teman-teman
disabilitas di Jombang, walaupun belum terjaring semuanya karena mungkin jarak atau mungkin karena apa, Akses ya. teman-teman juga belum tahu kita aksesnya mau kemana gitu. Tapi selama ini kita mencoba untuk bagaimana caranya semua bisa terjaring. Selama ini pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan sama teman-teman SDN Suara Difabel Mandiri itu apa saja, Mas? Mungkin boleh dipromokan di sini juga. Siapa tahu ada teman-teman yang mau ikut ngiriwi samen. Yang selama ini dilakukan, kita kerjasama dengan Dinas Sosial dan juga SMK yang dekat alun-alun itu berapa ya? SMK Negeri SMKK. 2 ya? Iya, SMKK SMKK itu. ya. Iya. Itu untuk pelatihan menjahit dan memasak. Tujuannya ya untuk memberikan keterampilan, misalnya mereka bisa menjahit kan minimal dia punya keterampilan dan itu bisa untuk penghidupan dia. Memasak, terus kan pelatihannya juga kayak membuat kue itu kan bisa. Nah, jadi itu terus ada juga pelatihan penggunaan Android bagi teman-teman tunanetra. Karena selama ini tunanetra itu teman-teman mereka berkeluh kesah begini, Mas saya itu punya HP Android, tapi nggak bisa pakai kemana-mana. Kalau mau order ojek online itu ada yang menolak, ada yang menerima itu. Akhirnya kita coba untuk pelatihan Android kepada teman-teman itu agar bisa mau kemana pun bisa gitu, mau kemana, mau pakai, mau order ini, mau jual ini. Nah ini malah ditantang, Mas carane sampean bikin pelatihan kita mau jualan online gitu. Bayu kita mikir teman-teman tunanetra nantang untuk kita bikin pelatihan jualan online. Ini masih dipikir. Website, kalau sistem kerja website itu Mas, itu terus tunanetra itu kayak gimana Mas? Sistem kerja website untuk tunanetra itu? Nah itu kan pakai suara kan ya berarti ya? Teman-teman tuh komputer bisa mereka. Halo? Beberapa teman-teman mengoperasikan komputer, halo? HP Android itu mereka bisa. Tapi kan, halo, cek. Iya, koneksinya putus-putus. Ya sudah. Ya, monggo. Iya. Jadi teman-teman tunanetra itu kan banyak yang bisa mengoperasikan komputer atau HP Android, tapi banyak juga yang masih belum bisa. Nah, kalau untuk jualan online, saya rasa harus tetap butuh bantuan dari teman-teman yang non difabel pastinya gitu kan. Nah, siapa sih yang bantu ya? Kalau misalnya kita bisa bantu ya kita bantu. Kalau misalnya kita tidak bisa bantu ya minimal ada keluarganya ya yang dukung dia untuk bisa jualan online kan gitu. Minimal jadi adminnya lah. Iya. Dia yang betul. Bikin produknya terus. Iya. Siapa gitu yang. Iya. Minimal kayak nge-hire gitu. Mungkin Mas. Gak mungkin ya masa awal-awal langsung nge-hire karyawan. Iya. Apalagi ya? Yang penting itu sih, yang penting keluarganya dulu lah. Untuk kisah-kisah sukses Mas, mungkin bisa menginspirasi nih teman-teman yang lain nih. Kalau kisah sukses yang sering ketahui itu rata-rata ada, iya rata-rata dari teman-teman disabilitas yang bermain di atlet. Di atlet itu yang banyak sukses. Artinya sukses dalam karir, ada juga yang dalam ekonomi. Teman saya itu salah satu dari Jogja, itu teman saya yang bareng sama saya ke Amerika, dia tuna daksa, dia atlet angkat besi dan juga atlet lari. Terus sekarang dia masuk
jalur ini loh, jalur apa? Jalur difabel itu untuk CPNS. Oh, ada ya? Dia berhasil masuk, tapi dia di kementerian, iya, di kementerian apa ya, saya lupa. Kayak di kepemudaan dan akhirnya dia bicara soal difabel Indonesia di tingkat WHO. Hmm, hmm. Kayak gitu. Wah, luar biasa itu jadi duta ke PBB kan. Samen kenal dengan Mas Itu Fu, sih, tapi Cak Fu sekarang di Komnas HAM. Beliau juga tunadaksa, tapi dulu sekolah S3 di Groningen, Belanda. Enggak tahu. saya Ya, belum sudah. kenal kayaknya. Nggak Ya, ya. tahu, iya. Iya, sudah. Kalau yang Mm-mm. kalau yang teman-teman lokal Jombang, kalau teman-teman lokal Jombang mungkin kisah suksesnya itu adalah salah satu siswa saya, Mm. teman-teman saya gitu kan, teman-teman dari SDM itu sekarang kan bekerja di salah satu pabrik dengan gaji yang lebih tinggi daripada gurunya kayak gitu. Oh, di pabrik apa, Mas? Boleh disebutkan nggak apa-apa? Ya, Di pabrik apa? pabrik apa itu namanya, SAI atau JAI itu yang pembuatan kabel itu di area Mojokerto itu. Oh, Saya lupa namanya. yang kemarin Kayaknya di saya post juga itu. ya, Mm-mm, 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 ya itu di situ kan pertama awalnya 4 orang, yang dari Jombang itu 4 orang. mm-mm. Yang 2 dipulangkan karena tangannya berair katanya begitu. Tangannya berair kan itu untuk apa ya, Elektrik, keselamatan kan, kita bicara keselamatan betul. kerja Iya, 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 kan. iya. Iya, akhirnya mereka dipulangkan meskipun berat itu mereka dipulangkan. Tapi yang 2 masih bertahan di sana sampai hari ini, masih bertahan dan sampai hari ini juga masih aktif dan misalnya pulang ke Jombang juga tetap bantu teman-teman yang lain untuk ayo ngelamar di tempatku gitu. Dia Hmm, rekomen kayak gitu, menjaring hmm, teman-teman dia yang lain kayak gitu. iya. Itu sih kalau kalau misalnya teman-teman kenal, ini ada juga rekan kita dari Jogja itu namanya Kerjabilitas. Hmm, hmm, Nah, hmm. itu juga Enak-enak. programnya untuk menyalurkan tenaga difabel ke perusahaan-perusahaan besar. Betul, Tapi betul. karena itu Di jauh Surabaya Jogja, itu kan ada ya, Mas? ya, Ya, yang di Surabaya itu kan ada kafe khusus disabilitas itu ya. Saya pernah dengar nggak? ada itu. Ya, jadi Saya pernah ke sana. dipunyai. Oh, pernah ke sana. Nah, itu kan role model kan, Mas. Pernah ke Role sana. bisnis model kan bisa bisa diterapkan juga kan. Misalkan ada dukungan dari bapak-bapak Ya, Kemensos, ibu-ibu Kemenaker kan bisa itu. sebenarnya bisa sih. Cuman ketidakpercayaan terhadap teman-teman itu masih tinggi. Pada akhirnya mereka masih meragukan. Seperti itu. Padahal Hmm, kita sudah cukup meyakinkan lah. Bicara role iya. modelnya seperti apa, nanti konsepnya bagaimana, terus yang jadi karyawan atau yang kayak pekerjanya mulai dari yang masak, tukang parkirnya, pramusajinya, kasirnya, kita sudah ajukan atau paling enggak kita sudah ceritakan lah seperti apa konsepnya nantinya. Tapi ya itu tadi masih belum percaya dengan teman-teman. Pada akhirnya ya iya aja, iya Ya, nanti ya kita aja. usahakan, ya, kita usahakan, kita obrolkan. Ya, sampai hari ini juga nggak ada. Nggak Kalau di ada. Surabaya itu jelas, walaupun harus tetap ada teman-teman non difabel yang misalnya mungkin jadi inilah apa namanya supervisornya Hmm, lah, hmm, yang hmm, membantu hmm, teman-teman lah kan gitu. hmm, hmm, hmm. Harus tetap ada lah yang membantu teman-teman, nggak dibiarkan lepas teman-teman saja Hmm. kan gitu. Tapi di Jogja Nah kan itu memang bagus. ada ada anggota DPR di Jogja yang memang beliau disabel kan? Ada, dan Iya. itu kan apa ya? Itu
keajaiban. Keajaiban. Iya, ya saya tahu sih, nggak mungkin. Karena apa ya? Karena menurut saya begini, dia bisa karena menurut saya kalau dia bisa sampai jadi anggota DPR itu kan pasti butuh pembuktian gitu loh. Butuh pembuktian apa yang dia kerjakan selama ini gitu kan. Nggak tiba-tiba nyalon jadi DPR terus lolos kan nggak mungkin. Perannya apa di masyarakat kan gitu. Betul. Ya kami mau kok misalkan mau mengkampanyekan teman-teman disabilitas misal. Kami mau dikampanyekan di sini aja tapi nggak apa-apa. Kan gitu. Terus iya. Kemampuan beliaunya kan juga pasti lebih lah daripada teman-teman yang lain gitu kan. Cuman yang perlu digarisbawahi dari kisah beliau adalah ya difabel pun juga bisa gitu loh. Jadi nggak usah memandang remeh gitu. Bahkan atlet-atlet itu teman-teman yang atlet itu panahan misalnya itu nggak ada kaki, tangannya satu ya main. Iya, renang. Itu juara gitu loh. Iya, itu juara. Terima kasih Mas Hanafi. Iya. Terima kasih Mas Hanafi. Sama-sama. Kapan-kapan kita lanjut lagi jika memang ada yang mau disampaikan, terutama di isu-isu tentang pekerjaan dan seputar itu. Siap. Kami membuka diri kok untuk teman-teman terutama yang disabilitas jika memang butuh media mereka bersuara dalam hal apapun lah Mas. Harus dibela ini teman-teman disabilitas karena sedikit minoritas. Kalau misalnya teman-teman ini followernya admin ini banyak yang mau join ke kita malah bersyukur akhirnya kita bisa menjaring seluruh Kabupaten Jombang. Iya. Terima kasih. Jangan di close dulu, kita ngobrol di luar live ini ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.